Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita sama-sama panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang dimana pada malam hari ini kita masih diberi berbagai kenikmatan, wabil khusus nikmat iman Islam, nikmat kesehatan serta nikmat kesempatan, sehingga kita pada malam ini bisa kembali berkumpul dalam agenda ngobrol perkara Islam. Yang senantiasa biasa kita selenggarakan di setiap Rabu Kamis. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu senantiasa memberikan kita kemudahan kepada kita supaya senantiasa bisa melangkahkan kaki kita kepada majelis-majelis ilmu yang kita selenggarakan. Salawat beserta salam juga mudah-mudahan selalu tercurah limpah kepada junjungan kita semua, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga tak lupa sampaikan salam kepada para sahabatnya, para tabi'in juga terhitung kita semua sebagai umatnya. Mudah-mudahan mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk efektivitas waktu ada beberapa rangkaian acara yang senantiasa saya sampaikan. Yang pertama nanti ada pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga pemaparan materi yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustaz Henry, dan alhamdulillah beliau telah berada di tengah-tengah kita. Dan selanjutnya sesi tanya jawab juga untuk tadi. Dan saya ingatkan kembali karena memang ini kajiannya ngobrol ya, jadi dua arah gitu ya, bukan satu arah, bukan hanya ketika nanti Ustaz Henry memberikan materi nanti bisa diselingi ketika misalkan ada terbesit pertanyaan atau misalkan ada tanggapan, bisa langsung disampaikan dengan gak usah selalu menunggu materi habis. Dan nanti juga bisa ngajak ngobrol lah supaya suasananya lebih hidup lagi. Baik, untuk efektivitas waktu kita buka ngobrol perkara Islam pada malam hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, acara selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran yang insyaallah akan dilantunkan oleh Akhwana Syarif. Kepada Akhwana Syarif, tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Ayahsabul insanu an lan najma'a 'idhamah. Bala qadirina 'ala an nusawwiya bananah. Bal yuridul insanu liyafjura amamah. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Fa idza bariqal basar wa khasafal qamar wa jumi'a asy-syamsu wal qamar yaqulul insanu yawma idzin aynal mafar. Kalla la wazar ila rabbika yawma idzinil mustaqar. Yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhar. Balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adirah. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna alayna jam'ahu wa qur'anah. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة
وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, syukran kepada Akhwan Syarif yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan dengan dibacakannya ayat suci Al-Quran pada ngobrol perkalian pada malam hari ini diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, untuk acara selanjutnya pemaparan materi yang silahkan disampaikan oleh Ustaz Hendy, walaupun saya belum tahu untuk temanya malam hari ini karena tadi saya lupa nanyain kepada Ustaz Hendy. Silakan Ustaz menyampaikan materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rasulullah wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minas samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu in tansurullaha yansurkum wa yathbit lakum al-ahya. Alhamdulillah, segala puja-puji beserta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa juga salam beserta salam terlimpah curah pada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'innya, dan juga pada umat yang senantiasa tekun memegang ajarannya hingga yaumil akhir. Ikhwatu fiddin rahimakumullah. Alhamdulillah, di kesempatan malam ini Allah masih memberikan kita berbagai nikmatnya, dan sudah sebaiknya kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan syukur sebanyak-banyaknya. Alhamdulillah, ya. Berbagai limpahan dan nikmatnya, ya, sehingga Allah memampukan kaki kita untuk hadir di dalam majelis ngopi ini. Dan tidak lupa juga salam terlimpah curah pada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di beberapa kesempatan kemarin, beberapa bulan ini saya melihat, saya menyimak video ada namanya apologetik, ya, apologetik, perdebatan perbandingan agama. Awalnya nonton videonya Koh Donditan, ya. Jadi Koh Donditan itu semacam kayak Ahmedidatnya Indonesia gitu, ya. Beliau cuman kalau Koh Dondi itu hanya paham Injil, nggak paham seperti Ustaz Ahmad Didat ataupun Zakir Naik, ya. Tripitaka hafal gitu kan, ya. Lalu kitab Yudaisme juga, Talmud, ya. Talmud itu perjanjian lama. Jadi Injil itu terbagi dua, ya. Ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Nah, perjanjian lama itu kitab Yahudi. Kitab Yahudi yang disebut dengan Torah, ya kan, Talmud itu kan. Nah, perjanjian baru ini adalah ayat-ayat yang ditulis oleh Paulus.
Ini namanya perjanjian baru. Konoditan itu malah sebenarnya kan berkaitan dari Protestan. Yang menarik itu kenapa dia masuk Islam. Salah satu hal yang membuat beliau masuk Islam itu karena Islam ini unik gitu ya. Dari sekian agama, Islam itu adalah agama yang tidak menisbatkan namanya kepada tempat, nabi atau seseorang. Kalau Yudaisme jelas ya, gitu kan. Yahudi itu kan dari Yehuda kan. Siapa Yehuda itu kan anaknya Ishak, ya kan. Nasrani, gitu kan, anaknya Yakub. Nasrani atau Kristen, gitu kan, itu juga menisbatkan, gitu kan, dari Nasor, gitu kan. Lalu Buddha juga kan menisbatkan pada nama seseorang, gitu kan, dari Siddhartha Gautama, gitu kan, yang dia bersemedi di pohon Bodhi namanya. Nah, kata Buddha itu dari pohon Bodhi tersebut. Lalu Hindu itu menisbatkan kepada nama tempat Hindustan kan, tempat lahirnya dewa-dewanya kan, Hindustan itu kan, Hindu. Nah, ketika beliau mempelajari seluruh agama, waktu itu Islam tidak dipelajari. Kenapa? Kenapa Islam tidak dipelajari? Karena umat Islam itu tidak merepresentasikan ajaran Islamnya. Beliau hidup di lingkungan Islam yang tanda kutip belum melihat Islam itu apa? Jorok, tertinggal gitu kan ya. Iya, ini kalau Covid itu berarti kan seperti Felix Xiao gitu kan ya. Gitu, keturunan Cina. Kayak gitu. Nah, ketika beliau mempelajari semua agama, akhirnya menisbatkan di satu agama yang benar. Gitu, yaitu agama Islam. Gitu. Beliau mengatakan bahwa Islam itu secara bahasa kan artinya selamat, berserah diri, tunduk, patuh. Kalau ada katanya agama yang menisbatkan nama agama itu tunduk dan berserah diri. Pertanyaannya, tunduk berserah diri kepada siapa? Kepada sang penciptanya, sang pembuatnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketundukan itu manifestasinya kita sebut dengan, gitu kan? Tundukannya itu manifestasinya taat terhadap hukum syarat. Betul tidak? Ya kan? Taat terhadap hukum syarat. Itulah yang membuat Islam itu istimewa. Kenapa? Satu, katanya namanya dinisbatkan bukan kepada benda, bukan kepada tempat gitu kan ya, atau bukan kepada seseorang, tapi dinisbatkan namanya tersebut, dan namanya adalah tunduk dan patuh. Lalu dicarilah apa yang dimaksud dengan tunduk dan patuh itu. Oh, berarti yang kita sebut dengan menjalankan seluruh syariat Allah. Nah, bahasan kita di malam ini adalah berkaitan dengan syariatnya Allah, atau yang kita sebut dengan hukum syarat, gitu ya. Karena ini menarik, kata Konoditan itu, Islam itu hanya meminta kita untuk tunduk dan patuh saja terhadap apa? Terhadap aturan Allah. Hal yang pertama diminta untuk tunduk dan patuh itu apa? Ketika akal kita tunduk ya. Maka Islam menantang akal kita kan untuk tunduk dan patuh terhadap Allah gitu. Maka kata Konoditan itu, Islam itu adalah agama yang rasional. Seluruh ajarannya rasional. Gitu. Itulah yang membuat beliau menarik dan menjadi apologetik. Apologetik itu apa? Orang yang berdebat. Tapi berdebatnya bukan ini, kasar enggak. Berdebatnya secara ahsan. Mengcounter secara argumen. Gitu. Jadi lawan debatnya itu para pendeta-pendeta dari berbagai kita sebut itu, saya nggak tahu mazhab atau sekte ya kalau di Kristen itu ya. Jadi banyak gitu kan. Jadi kan Kristen itu ternyata terbagi jadi 3. Ada Unitarian, ada Unitarian itu menganggap Yesus itu nabi. Ada yang menganggap Yesus itu Tuhan dan Yesus itu berbeda. Ada yang menganggap Yesus itu 3 dalam 1, 1 dalam 3. Ternyata 3. Dari 3 ini pisah lagi berbagai sekte di bawahnya. Gitu kan ya. Misalnya kalau yang tadi ya, Trinitarian itu kan ada ada Ortodoks, ada Katolik gitu kan ya, ada Protestan, ada Anglikan gitu kan. Itu banyak lagi varian-variannya gitu. Nah, tapi yang menjadi concern beliau itu katanya tidak ada satupun yang bisa menyebutkan berapa total ayat Injil di antara semua sekte Kristen tersebut. Karena satu dengan yang lain berbeda dengan jumlah
ayatnya, gitu kan ya. Kan munculnya agama Protestan itu menganggap banyak ayat-ayat di Injil Katolik itu yang sudah dirubah, katanya kan, maka muncul Protestan sehingga muncul protes dan pengikutnya disebutkan dengan Protestan seperti itu kan ya. Gitu. Nah, beliau tuh melihat kalau Islam ditanya, katakan ya, berapa surat dalam Al-Qur'an? Nah, ya kan 114 surah. Bukan ayat, surah. Berapa juz? 30 juz. Berapa ayat? 6.236. Coba gitu, coba dibelahin 6.236 ayat. Dan semuanya sama menjawabnya kan? Gitu. Itu ayat Al-Qur'an. Tapi kalau kita Injil kata dia mengkhususkan kata Donitan itu berbeda. Isinya juga beda. Apa ya? Isinya Ada beda. beberapa ayat yang berbeda antara Anglikan dengan Protestan, Katolik dan lain-lain gitu Beda kan. surga, beda isi. Iya, gitu. Nah, tapi yang unik ini Islam nggak sama. Gitu ya. Makanya bagi kalian itu menarik ini agama karena rasional. Gitu ya. Nah, rasionalnya apa? Karena Islam itu menuntun umatnya kepada tuntunan yang benar. Tuntunan itu kita sebut dengan hukum syarat. Lalu pertanyaannya, apa sih itu hukum syarat? Ya kan? Gitu. Nah, kalau secara bahasa hukum itu disebut dengan al-mani atau halangan. Tapi kalau secara terminologis, hukum itu adalah pandangan mengenai manusia. Itu hukum. Gitu kan? Pandangan mengenai perbuatan manusia. Ini baru hukum. Gitu. Nah, ketika pandangan mengenai perbuatan manusia yang didasari oleh gitu kan syariahnya Allah, maka disebut dengan hukum syarat. Gitu. Tapi kalau hukum pandangan atau perbuatan manusia yang bukan didasari oleh syariahnya Allah, bukan hukum syarat. Contoh hukum positif. Pandangan atas perbuatan manusia dihukumi dengan akal manusia. Muncullah undang-undang perdata, undang-undang pidana. Betul nggak? Betul. Ya kan? Gitu. Apa yang maksud dari undang-undang perdata? Kalau perdata berkaitan dengan masalah-masalah pertanahan, gitu kan ya. Kalau pidana berkaitan dengan masalah pembunuhan, gitu. Nah, dalam akal manusia, hukuman mati itu baik atau buruk? Buruk. Hmm? Buruk pada manusia. Ya, secara kumpulan makanya di penjara. buruk mungkin ya. Gitu. Dalam pandangan manusia apa? Baik atau buruk? Hah? Hukuman mati. Tergantung. Ya tergantung. Benar. Kalau bagi yang menjadi korban, baik atau buruk? Baik. Hah? Coba. Baik. Pertanyaannya manusia, kalau yang bagian jadi korban, tiba-tiba ada saudaranya dibunuh. Makanya Dihukum mati. Baik. Ya, baik. Baik. Bagi tersangka, Buruk. buruk. Untuk yang lain. Gitu. Oh, iya. Maka kalau hukum itu diserahkan kepada manusia, Jadi saling berbenturan dengan gitu ya. Gitu. Maka kenapa hukum itu harus diserahkan kepada Allah? Karena Allah itu yang paling mengetahui berkaitan dengan manusia. Makanya para ulama mendefinisikan gitu kan hukum syariat itu apa? Khitab syar'i gitu kan al-muta'alliqu bil ahkamil ibad bil iqtida'i aw tahyiri aw al-wadi gitu kan ya. Pertama, khitabu syar'i, seruan sang pemilik hukum. Siapa sang pemilik hukum? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, atau disebut dengan khitabullah ya. Yang berkaitan dengan apa? Gitu kan? Bil af'alil ibad, perbuatan manusia. Maka kalau hukum syar'i tanya, kenapa kamu belum berjilbab? Saya mau menjilbabkan hati. Nah, nggak cocok dengan definisi ini. Karena hukum syar'i itu bicaranya apa? Af'alul ibad, berkaitan dengan perbuatan manusia. Nggak ada berkaitan dengan fiqh, nggak ada. Itu ranahnya akidah. Ya kan? Makanya kalau ada orang tanya, cadarilah jilbabi dulu hatimu baru kamu jilbabi kepalamu gitu. Itu salah dalam cara hukum syarat. Karena kan yang dikhitab di sini adalah af'alul ibad, perbuatan manusia. Perbuatan sifatnya adalah fisik. Gitu. Maka hukum fikih itu kan jelas ya, penglihatannya fisik.
laki-laki, perempuan. Bukan sekarang itu istilah gender yang baru itu apa? Nggak mau disebut dengan si, nggak mau disebut dengan he gitu kan? Ingin sebutnya gender normal. Coba bingung nggak? Gitu. Banyak sekarang itu saya lihat lagi di ini ya, di kalangan Gen Z kan, nggak mau disebut laki-laki, nggak mau disebut perempuan, gender saya normal. Coba. Yang gimana gitu ya? Nah pertanyaan kita kan gitu, Yang gender gimana normal gitu? itu kayak gimana? Malah nggak normal itu. Gitu. Maka dalam hukum fikih itu kan jelas, gitu kan nyatanya, gitu. Kalau kamu punya buah zakat laki-laki, gitu kan, gitu kan, gitu selain zakat perempuan. Ada nggak yang kelainan fisik baru pertumbuhannya di besarnya? Ada. Itu pengecualian. Maka dihukum dulu fisiknya awalnya. Saya ingat dulu siapa tuh yang polisi itu, yang dari perempuan tiba-tiba berubah jadi laki-laki. Pemain voli. Iya pemain voli ya. Ya Gitu. mana? Hah? Ada apa? Semenjak punya handphone browsing. Gitu. Kalau hukum fikih ketika dihukumi pertama dia adalah perempuan, hitungnya kan perempuan dulu kan ya. Ketika itu belum nampak buat zakarnya. Gitu kan masih tertutupi ketika itu. Maka secara golabatuzon dia adalah perempuan. Cuma kan dia bingung. Saya kok perempuan tapi nggak head gitu ya kan? Gitu. Kalau istilah kedokteran itu ini bisa jadi ada kelainan gitu kan ya. Tapi setelah usia berapa? Saya lupa, udah 20 tahunan ke atas ya kan, baru ditetapkan ternyata gendernya laki. Gitu. Nah, ketika ada ketetapan itu, maka fikihnya berubah menjadi fikih laki, nggak boleh lagi dijilbab. Gitu kan? Gitu. Maka lepas. Walaupun ini bukan muslim ya, gitu kan ya. Dia non muslim misalnya ini contohnya gitu kan ya. Gitu. Maka ketika itu ternyata ditemui fakta baru dia golabatuzonnya adalah laki-laki, maka hukum yang melekat kepada dia adalah hukum yang berkaitan dengan laki auratnya antara pusar dan lutut, bukan lagi seluruh tubuh kecuali telapak tangan dan wajah. Gitu. Maka hukum syara itu berkaitan dengan perbuatan manusia yang sifatnya apa? Fisik. Maka kalau ditanya, kenapa belum berjilbab? Saya tuh mau berjilbab hati. Nah ini masih bingung. Ranahnya kolbi, ranahnya fikih, gitu kan ya? Padahal jelas, kalau dalam bicara hukum syara, ranahnya adalah ranah fikih. Perbuatannya perbuatan fisik, gitu kan? Nah, perbuatan fisik ini, gitu kan, berupa apa? Tuntutan, iktikad, gitu kan? Gitu. Nah, tuntutan itu sifatnya ada yang jazm, gitu kan? Ada yang ghairu jazm. Ada yang tegas, ada yang tidak tegas, gitu. Nah, tuntutan itu kalau dia tegas, maka muncul hukum yang kita sebut dengan wajib dan haram. Ya. Tapi kalau tuntutannya tidak tegas, muncul makruh dan sunnah. Gitu. Ini berupa tuntutan gitu. Tapi ada juga yang sifatnya berupa ikhtiar, pilihan. Ini yang kita maksud dengan mubah. Ini yang kita sebut dengan hukum taklifi, ahkamul khamsah. Ya. Ada wajib, sunnah atau mandub, ya. Gitu kan, sunnah nanti istilahnya ada juga di hadis. Sunnah Rasul kan? Gitu ya, sunnah Rasul. Lalu mubah. Makruh. Lalu haram, nggak ada bid'ah. Nggak ada di ahkamul khamsah itu bid'ah itu. Coba ada nggak hukum bid'ah? Gitu kan? Yang ada itu adalah wajib, ya kan? Sunnah atau mandub, mubah, ya kan? Lalu makruh, lalu haram. 4 yang di awal, wajib, sunnah, mandub, makruh, ini yang kita sebut dengan halal. Simpel kan misalnya ya? Kalau yang selain ini haram. Lebih banyak yang mana? Yang halal atau yang haram? Yang halal. Hah? Yang halal. Tapi kalau sekarang lebih enak mana? Yang haram atau yang halal? Gimana posisinya dulu? Tergantung lagi. Tergantung. Gitu. Ternyata kalau dalam hukum Islam lebih banyak yang halal. Tapi kenapa milihnya yang Haram. haram? Karena
sedikitnya. Gitu ya. Gitu. Minoritas. Lalu perbuatan manusia sifat juga ada yang disebut dengan al-wadi. Wadi itu apa? Hukum atas hukum taklifi. Contoh begini, sholat wajib nggak? Sholat wajib ya? Punya syarat sah nggak? Apa syarat sahnya? Wudu. Wudu itu adalah hukum wadi. Gitu. Ya kan? Dia ada syarah, ada batil, ada enzimah, gitu kan, ada mani, gitu kan ya? Gitu. Itu khitabul wadi, gitu kan? Atau khitab yang berkaitan dengan hukum taklifi, hukum yang menghukumi hukum taklifi. Coba sholat subuh di jam 12 siang, sah nggak? Nggak sah kan? Ada syarat masuknya waktu sholat ditetapkan oleh hukum syariat. Nah itu masuk ke khitabul wadi. Gitu. Maka dalam aktivitas kehidupan kita terikat dengan kelima hukum tersebut. Ya, hukumnya wajib, hukumnya sunnah, hukumnya mubah, hukumnya makruh atau hukumnya haram. Maka dalam setiap kehidupan kita akan selalu terikat dengan kelima hukum tersebut. Penting kita memahami kelima hukum tersebut, ya, agar apa? Agar kita bisa, gitu kan ya? Kan umur kita terbatas nih, betul nggak? Kalau amal, maka amal apa dulu yang mau kita laksanakan? Kalau udah tahu 5 hukum tadi, urutannya. Tapi kan dari wajib ke sunnah. Nah ya kan, baru mubah, kepaksa ting, makruh, haram, hindari. Nah wajib, ya kan jelas dilaksanakan. Gitu, sholat, zakat, saum, gitu kan. Nikah juga bisa jadi wajib. Mas. Kalau udah nggak Nikah tahan, ya. gantung. Kalau memang kondisinya mendesak untuk itu dibanding dia berzina, bisa jadi wajib gitu. Iya. Kalau Mas Yudi saya nggak tahu mana hukumnya. Masih sunnah. Masih sunnah. Asli. Ayo kita ke kawah bareng-bareng. Kita nganterin Mas Yudi maksudnya. Biar ini. Gitu ya. Gitu. Nah, ternyata kan yang wajib ini kayak sholat aja. Sholat kan tahapannya sulit ya. Nah, sulit sangat ini ya, sangat detail ya kan ya. Wudunya penuh atau enggak, ketika sholatnya khusyuk atau enggak, gitu. Tempatnya suci atau gitu, tempatnya suci atau enggak pas lagi sholat, aduh lupa kunci tadi dia tinggal leuna gitu kan ya. Makanya kan ada idiom itu, kalau kita lupa sesuatu sholat gitu ya. Jadi ingat semua. Gitu. Makanya kan amalan wajib ini disempurnakan dengan amalan sunnah. Sunnah juga kita harus tahu strateginya. Sunnah itu terbagi 2. Ada sunnah muakkad, ada sunnah ghairu muakkad. Sekarang ada banyak orang yang gini rajin sholat duha. Sunnah kan? Ya. Pertanyaan saya, duha muakkad atau ghairu muakkad? Rajin kan sholat duha biar dapat rezeki. Coba. Nah, banyak orang yang ngajar sholat duha tapi rawatibnya lewat. Padahal secara hierarki lebih tinggi rawatib dibandingkan duha. Aneh. Bulan Ramadan kemarin rajin sholat tarawih, rawatibnya lupa. Padahal secara hierarki lebih tinggi rawatib dibandingkan tarawih. Gitu. Nah, kita harus tahu strategi amal. Kan usia ini terbatas sih. Maka kita mengambil amalan-amalan yang dia sifatnya pendek tapi mengantarkan yang lebih panjang. Ya, maka tahapannya tadi wajib kita laksanakan, ambil amalan-amalan yang sunnah muakkad dulu. Gitu. Maka rawatib yang 12 rakaat itu ya, subuh, sholat fajr ini nggak pernah ditinggal oleh Rasulullah. Rasulullah pernah kesiangan sholat subuh, tapi sholat sunnah fajr ini dilaksanakan nggak? Dilaksanakan. Kebayang nggak? Seperti gitu. Dunia dan saya. Jadi itu penting, gitu kan ya. Lalu 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sebelum 2 rakaat setelah zuhur, gitu kan ya. Gitu. Ada yang Terus juga. gitu. Lalu apa? Maghrib gitu sesudah, dan isya sesudah dan setelah. Sebelum dan Gitu. setelah. Sesudah setelah lagi. Sebelum dan setelah.
Itu hierarki yang lebih penting dibandingkan kita ngajar sholat duha terus gitu kan ya. Itu rawatibnya tinggi. Gitu, rawatibnya malah dilewat. Pada secara amalnya lebih muakkad yang rawatib. Tapi gue belum muat. Gitu. Ya, maka diusahakan datang ke masjid itu lebih awal. Azan datang, hormati, dengar, diam gitu kan ya. Simak dijawab panggilan azannya, sholat sunnah rawatib. Ya kan ya, baru dilanjutkan dengan sholat wajib. Gitu. Lalu saya kemarin saya dapat video dari Gus Koyum. Kita kan selama ini kalau ingin mendapat rezeki gitu kan ya, sholat duha. Padahal ada satu ayat Al-Quran yang itu rutin dibaca, itu buka pintu rezeki. Lewat apa? Al-Humazah. Coba. Al-Humazah pendek Dan loh. kata Gus Koyum itu dibaca di sholat wajib. Oke, kepanjangan sih. Dari dulu saya baca terus tapi Gitu. saya nggak tahu baru tahu. Tapi niatnya, kuahnya itu dia. Itu kan hikmahnya kita mendapat rezeki. Dibaca dalam sholat Al-Humazah. sholat sholat wajib. Nah, berikutnya aspek mubah. Aspek mubah itu dilaksanakan ketika dia mendorong untuk aspek sunnah dan wajib. Contoh, kenapa disunahkan aspek mubah seperti berkuda, berenang, itu aspek mubah semua ya. Kenapa itu dianjurkan oleh Rasulullah? Karena amalan-amalan tersebut membantu untuk ikdal. Gitu. Maka nanti ketika naik gunung, niatkan ini kan ya, memperkuat fisik ya, agar dakwah kita semakin kencang, bukan hanya sekedar melepaskan ke alam gitu kan, kestrakan dunia. Wah, Stretching tuh, bukan energi fisik yang kuat. bukan pemandangan bukan seperti itu. Datang ke sana niatkan karena Allah. Satu, mensyukuri tadabbur terhadap alam. Allah masih memberikan kita nikmat menghirup udara itu luar biasa loh. Banyak orang harus pakai oksigen. Antum tahu Samator, perusahaan gas terbesar, Oksigen ya. bos Samator itu meninggal ketika COVID kekurangan oksigen. Coba, dia punya oksigen. Kalau cabut nikmat oksigennya, dia punya perusahaan gas. Samator guys. Iya kan? Gede banget. Beli semuanya ke Samator. Coba ke rumah sakit lihat tuh ada apa yang besar Tabung gas itu gede tulisannya Samator. Nah itu persediaan gas itu dalamnya. Oksigen ya. Oksigen. Taknya banyak. Bosnya Samator COVID meninggal kekurangan oksigen. Coba Allah cabut nikmatnya. Maka ketika kita naik gunung, tadaburi itu semua nikmat Allah telah menghirup. Kalau Allah memberikan nikmat hidup ini mau kita pakai untuk maksiat ya? Hah? Tadabbur sih. Ikdal biar kuat fisik. Kuatkan visi ke atas. Nah dari sana niatkan juga kalau di atas ketemu orang kontak gitu kan. Karena saya dapat ternyata itu yang dilakukan yang di Lembang. Jadi mereka itu ke atas gunung, datang siapa ngobrol di sana. Akhirnya ketemu pemilik warung, ketemu ini ngobrol, diajak kontak mau ngaji. Kayak gitu. Besok kita gas. Kontaknya di sini bawa ke gunung. Cari kopi. Nah itu mah usul saja, mau seperti apapun. Maka diniatkan aspek mubah yang membantu kita untuk aspek sunnah dan Wajib. wajib. Maka kalau makruh mah sebaiknya dari ya kan. Saya dari dulu dapat contohnya Pak makan jengkol, Makan bawang. kalau sholat gitu kan dihindari. Gitu ya. Kalau sudah haram pasti ya. Nah, ada satu amalan yang dia singkat tapi akan membawa manfaat yang besar. Amal ini yang kita sebut dengan dakwah. Kan sekarang ini usia rata-rata kita berapa? 60-an kan, lebihnya bonus kan ya. Lebihnya bonus. Coba 60 ini kan kalau kita hitung-hitungan kepake buat tidur berapa jam? 8 kali 50 tahun 40 8 jam. Kalau 8 jam itu 30% umur kita kepake buat tidur. Kalau 8 jam tidurnya kata Iya. 30 tahun berarti tidur sama Tidur tidur 30 tahun. ya kan 30%. 30% berarti 20 tahunan. Itu udah kepake buat tidur aja. Iya. Mending kalau tidurnya kayak Imam Syafi'i. Tidurnya aja mikirin hukum gitu kan. Oh, saya telah menemukan dengan tidurnya saya. Kalau kita tidurnya benar-benar Batu gitu. batu ya batu. Gitu. Bangke. Ya, berarti sepertiga umurnya kita sudah digunakan untuk tidur. Terus apa lagi? Coba anggaplah bekerja 8 jam. Ya. Berarti 20 tahun lagi Buat kerja. hanya bekerja. Kalau diniatkan karena Allah, alhamdulillah jadi amalan. Kalau enggak lupa niat, Rampung. gitu kan? Apalagi kerja dalam maksiat, nambah dosa. Maka sisa 20 tahun lagi, amalan apa yang terbaik agar mengatakan kita menuju surganya Allah?
Amalannya adalah dakwah. Kebayang nggak? Ada orang kita dakwahi, ternyata tersadarkan oleh kita, dan dia terus istiqomah dakwahnya, mengalir nggak ke kita pahalanya? Nah ini namanya pahala investasi. Pahala investasi luar biasa nggak? Gitu. Makanya nikmat Allah. Tadi kan kita bicara nikmat. Lisannya nikmat bukan? Bisa ngomong a i u e ini nikmat bukan? Nikmat. Ya kan? Kalau nikmat lisan ini kita gunakan untuk bersyukur pada Allah dengan berzikir dan berdakwah. Coba gimana? Allah berikan kita nikmat untuk bisa bersuara, pita suaranya masih ada, bibirnya masih seperti ini gitu kan ya. Coba bibirnya vertikal gitu. Aneh kan kelihatannya. Horizontal Gitu ini kan, ini vertikal, ini horizontal, cuma kebayang kan? Hah? Allah masih berikan nikmatnya. Maka wujud kita mensyukuri nikmatnya Allah itu apa? Menggunakan nikmatnya untuk meraih ridhonya Allah. Maka gunakan lisan-lisan kita ini untuk berdakwah kepada Allah. Gunakan lisan-lisan kita ini untuk berzikir terhadap Allah. Gunakan lisan-lisan kita ini untuk menyadarkan umat-umatnya Rasulullah. Agar apa? Yuk kita ke surga bareng. Kan kalau ramen ke surga mah luar biasa ya. Enak nggak? Ya kan? Gitu. Kayak rame-rame ke gunung. Gitu. Kan ramen kan resep gitu kan di surga. Oh ya saya di kafling ini, antum kafling mana gitu kan ya? Gitu. Beran kapling. Oh ya kan? Maka lisan ini yang kita gunakan, yuk kita gunakan bareng-bareng untuk meraih surganya Allah dengan tadi apa? Tunduk terhadap hukum syarat. Nah, hukum syarat kita harus punya strategi tadi ya. Ada wajib, ada sunnah, ada mubah. Nah, kita pakai strategi. Dan strategi yang terbaik itu adalah mencontoh Rasulullah. Aktivitas apa yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah? Dakwah. Mau Rasulullah sehat, sakit, sakaratul maut, dakwah yang selalu diingat oleh Rasulullah. Nah, kalau amal itu dicontoh oleh Rasulullah, berarti amalan itulah amalan yang terbaik. Gitu. Maka selama Allah masih memberikan nikmat ini, nikmat usia, nikmat badan yang masih lengkap, nikmat fisik yang masih kuat, gitu kan ya, maka kita gunakan sisa-sisa. Kan gini, kita itu ya setiap detiknya, setiap jamnya, setiap menitnya, setiap helaan nafas kita itu menuju kematian. Ini argonya maju terus, betul nggak? Ini kematian ini kita begini. Nah, ya ini argonya maju terus untuk sampai kita kematian. Maka kita ingin mempersembahkan kematian yang terbaik atau yang terburuk? Yang terbaik. Maka aktivitasnya, amalannya ada amalan yang terbaik yang menuju kita aktivitas mati yang husnul khatimah. Maka kita dawamkan. Dan harapan kita nanti ketika kita sudah berdakwah lalu melihat teman-teman kita yang sudah ada di surga, kita ada di neraka, kita berharap kita diminta untuk masuk ke surga bersama-sama. Karena apa? Aktivitas lisan kita yang mengajak mereka. Gitu. Itu juga sama. Khawatir gitu kan, nanti saya ada di surga, teman-teman yang ada yang di khawatir saya ada di neraka, teman-teman di surga, ya tolong ajak saya untuk masuk ke surga, gitu kan. Jadi jadikan saksi di hadapan Allah bahwa saya pernah menyampaikan kebaikan ke teman-teman, sehingga kita bareng-bareng semuanya menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Gitu ya. Enggak. Itu saja membuka diskusi kita di malam ini. Gitu ya. Mohon maaf dari segala kesalahan, dan saya kembalikan lagi kepada moderator. Banyak ilmu yang disampaikan, maksudnya banyak ilmu baru yang kita dapatkan dari pemaparan materi yang barusan disampaikan. Luar biasa sekali ya. Jadi banyak gitu ya aktivitas yang memang kita sering tidak tahu gitu ya, mana yang harus diprioritaskan dalam kehidupan ini. Apakah amalan-amalan sunnah yang amalan sunnah juga kan tadi dibagi, ada yang goir makat sama yang makat gitu ya. Kadang ya memang kita juga sering begitu ya, ketika di landas masalah ke dalam kehidupan, terkadang kita langsung gitu ya melakukan sholat sunnah hajat, terus ya kalau misalkan dalam masalah ekonomi dengan sholat sunat duha, tapi lupa dengan rawatibnya. Sering bahkan mungkin saya juga sering seperti begitu kan. Dan alhamdulillah hari ini saya bisa tercerahkan, dia harus bisa mengatur strategi dalam
berbuat amalan-amalan yang lebih baik lagi gitu ya seperti itu. Nah, mungkin ini untuk pembuka gitu ya. Silakan untuk rekan-rekan sekalian untuk mendiskusikan atau yang punya pertanyaan terbaiknya bisa disampaikan kepada Ustadz di sini. Misalnya ada Ustadz ini dan Ustadz Dedi juga ada pakar itu juga tuh WIPI. Silakan mangga untuk rekan-rekan sekalian untuk memberikan pertanyaan terbaiknya dari apa tadi materi yang telah disampaikan. Mangga nu dipangakan atuh. Nah, wae abdi can kenalan heula. Bisa gagal, Pak. Hah? Gagal. Oh, gagal. Gagalnya. Di mana di diri kita? Iya di Pas Pak dia Ustadz. kacan. Saya nanya dalam hukum syara, tapi dalam tindak pidana secara orang individu atau perbuatan individu yang melakukan tindak pidana membunuh atau itu membunuh atau makar-makar gitu ya. Dalam hukum saya baca-baca, tapi kenapa ya kalau non Islam dengan orang Islam suka dibedakan? Contohnya seperti dia melakukan seorang membunuh, dia dibunuh paling di hukumnya teh 2-10 tahun. Tapi kalau Islam tapi dia lebih berat. Tapi kan Oh, kita di hukum sama-sama sekuler sekarang. Ya. Oh, saya kira di hukum Islam. dibedakan gitu. Saya baru memahami hukum sekarang Indonesia itu ketika saya di properti. Saya ngobrol sama Chandra. Jadi kita ada gugatan ya. Gugatan terkait dengan lahan, kita sudah selesaikan semua ininya apa? Semua kewajibannya kita. Ternyata tetap bisa digugat. Nah, ketika masuk gugatan, masuk ke penyidik ke kasudit 2 dan 4 gitu ya. Ada istilah yang kata Chandra itu luar biasa guys. Itu agak menggelitik gitu istilah itu. Kita itu membeli keadilan. Ngerti nggak maksud membeli keadilan? Jadi dalam setiap kita masuk ke penyidikan, kita tetap harus bayar ke penyidik tersebut. Mau kita benar atau kita salah. Karena kalau kita nggak bayar, berarti kita kalah. Lalu kata Chandra itu bilang, ini mah bukan, ini kita membeli keadilan. Antum benar, tapi kalau antum nggak ini, antum kalah. Oh gitu, bilang iya. Beginilah hukum yang ada di Indonesia. Nah, pertanyaannya, hukum itu kenapa dibuat seperti itu? Karena yang membuatnya adalah manusia. Yang menjalankannya siapa? Manusia. Itu yang kelemahan manusia. Coba yang menentukan 2-10 tahun. Pertanyaan saya kami kalau ada yang membunuh, hukumnya bunuh kembali kan? Iya. Gitu. Atau membayar apa? Diat. Ya. Nilainya diat berapa? 100 ekor Ya kan? 100 ekor unta. Pertanyaannya ketika kita membunuh, kita kan menghilangkan banyak hak di belakang, betul nggak? Kalau entah hak anaknya, makanya ada persoalan diat. Dan dalam Islam, ketika seorang membunuh, dalam adat lain itu kan misalnya di penjara, tapi saudaranya malah membalaskan dendam kepada si ini. Yang ini balik lagi dendam kepada si ini kan, terus berulang seperti itu kan, gitu. Kenapa? Ada ketidakpuasan terhadap hukum yang dilakukan oleh manusia. Nah itulah wujudnya kenapa hukum buatan manusia itu lemah. Ini bisa di Indonesia, tapi kalau di Amerika nggak gitu, nggak Islam dan non Muslim. Non Muslim dua-duanya, tapi bedanya apa? Ras. Kalau Negroid itu lebih tinggi, kalau ras putih lebih rendah. Balik. Iya, dibalik. Gitu. Atau ras Hispanik itu lebih tinggi, ras putih lebih rendah di hukumnya. Gitu. Artinya dalam hukum itu ada subjektivitas yang dibangun atas egosentrisnya dia, keegoan. Karena itu apa? Hukum diberikan kepada manusia. Gitu. Coba sekarang hitung-hitungan aja ya. Ini hitung-hitungannya. Kalau nggak ada hukuman mati, hukuman seumur hidup, kewajiban negara nggak memberi makan orang itu? Hah? Seumur hidupnya dia. Kalau seandainya banyak yang melakukan kejahatan dihukum seumur hidup, APBN terkuras ke sana. Coba. Pengangguran dikasih makan ya? Ya? Pengangguran dikasih makan. Ya, gitu. Nggak, Tapi kan kewajiban negara untuk menjamin Iya, hak asasi dia untuk hidup kan? Kan pengangguran dikasih Gitu makan. kan? Tapi dalam hukum Islam enggak. Kalau dia membunuh, terbukti karena kesengajaan, dibunuh. Sesuai dengan apa yang dilakukan. Iya, sesuai dengan apa? Satu, ada aspek keadilan di dalamnya. Yang kedua, ada aspek efek jerah di dalamnya. Iya. Itu hukum Islam. Kejam nggak? Kejam.
Kelihatannya kejam kan? Kelihatannya gitu. Kelihatannya kejam, tapi efeknya lebih luar biasa. Coba gitu. Ada seorang Katolik, saya lupa di Swedia atau di mana, dia masuk Islam karena salah satu hal. Katanya, kalau kalian ke Dubai, di Dubai ya, contohnya bukan Indonesia untungnya ya, kalian bawa segepok uang, gitu, lalu kalian dudukkan di sana, gitu ya, apa yang terjadi? Dia terputus. Gak ada yang mengganti uang tersebut. Coba kalau kalian di Amerika atau di Eropa simpan segepok uang, kalian akan menjadi korban pencurian. Saya meninggalkan mobil saya di depan katanya di Dubai itu ya, gitu berapa hari mobil saya tetap ada di depan. Untung contohnya Dubai bukan Indonesia. Iya. Untungnya, gitu kan? Akhirnya dia masuk Islam, gitu kan? Gitu. Dia melihat, kan dalam perspektif orang Eropa itu, yang disebut dengan orang Arab itu terbelakang, kejam, bengis, dan dia melihat sesuatu hal yang berbeda ketika ada di Arab, gitu. Contoh misalnya kata dia kan dalam hukum itu di Arab. Coba lihat, kalau di Amerika setiap menitnya itu terjadi pembunuhan, terjadi penembakan. Di Arab ada nggak kayak gitu? Nggak ada. Padahal hukumannya apa? Hukuman katanya dianggap yang paling tidak melanggar hak asasi manusia. Ternyata apa yang dipikirkan manusia, ya belum tentu baik terhadap kehidupan manusia. Makanya kita harus menuntun terhadap hukum syariah, gitu ya. Maka ini kayak tadi kasus ini yang ramai ya, kasus Vina tuh, yang gara-gara filmnya kan. Gitu. Coba hukumannya apa? Penjara 12 tahun. Ada yang 12 tahun, ada yang seumur hidup, ada yang masih nge-vlog di ini ya kan, di FB-nya gitu kan, dan merasa tidak bersalah sehingga menimbulkan duka yang mendalam bagi ini. Walau alam saya kan nggak tahu kasusnya dulu ya. Gitu. Tapi yang saya baca-baca seperti itu. Gitu. Karena kan pembunuhannya luar biasa kejam kan itu kan ya. Diperkosa dulu beramai-ramai lalu ditusuk pedang dia kan ya. Gitu. Disiksa dulu sampai ditusuk pedang. Gitu. Ada nggak keadilan bagi korbannya? Bagi mereka nggak ada. Kenapa? Orang itu masih hidup. Gitu. Nah, ini seberapa wajah dari Hukum. sekularisme yang sekarang terjadi ketika hukum itu diserahkan kepada manusia. Makanya kalau pertanyaannya yang tadi disampaikan itu nggak aneh. Kenapa? Karena manusia punya keterbatasan dalam menentukan hukum. Gitu. Padahal kalau keterbatasan tersebut ditambah dengan para penegaknya yang korup, udah lengkap sempurna itu. Seperti polisinya di India. Coba kita lihat di India itu angka pemerkosaannya, terutama terhadap kasta-kasta yang dianggap ini ya hina. Gitu. Saya kalau nonton YouTube kayak gitu, kasta sudra itu penganiayaan mereka gitu kan, sampai bayangannya aja nggak boleh lewat. Kebayang nggak? Kalau dianggap kasta ini kan ya kasta paling rendah. Ya gitu. Nah itulah ketika hukum yang diserahkan kepada akal manusia saja, tanpa dibimbing oleh wahyu tadi. Gitu. Kalau hukum syariat digambarkannya seperti sesuatu yang menakutkan ya, padahal di dalamnya ada kebaikan hukum syariat. Gitu. Itu Mas Surya. Jadi kalau faktanya banyak kan. Saya kemarin melihat fakta seperti itu ya, ada istilah membeli keadilan itu saya udah lulus dada ya, ternyata seperti ini hukum di Indonesia. Indonesia negara hukum ya, bisa jual beli hukum. Jual beli hukum. Yang dulu. Oh iya, yang salah tangkap. Salah tangkap. Karena dianggap penadah. Penadah. Enggak salah tangkap juga sebenarnya, dianggap penadah. Memang walaupun nggak ada hari apa sih, tanggal apa sih ada ini. Mereka butuh cuan. Lagi apa sih? Jadi kalau nyari tersangka nggak dapat asal nyomot jangan tersangka dipakai. Ada gambaran juga disampaikan Ustaz Andika waktu kita lagi HS ini, berkaitan dengan beras itu kan, ketika harus mengosongkan ketika Bulog ingin impor ya kan, harus mengosongkan beras itu, terus kan tiba-tiba dikosongkan, disimpan di tempat tertentu kan, tiba-tiba sidak dengan polisi, itu ada penyelundupan beras harus bayar gitu kan, gitulah kurang lebih gambaran sistem hukum di kita itu. Konspirasi. Bukan lagi konspirasi itu, udah sistemik, Udah ditata kayak gini. iya sistem. Di skenario semuanya. Makanya perubahannya nggak bisa lagi akhlakiah hanya individu, perubahannya harus perubahan sistemik juga. Dengan tadi mungkin ada tambahan? Ya,
banyak hal sih sebenarnya kalau misalkan berkaitan dengan apa tadi bahwa orang kadang menganggap baik gitu ya pendapat manusia sendiri gitu, termasuk tadi hukum, termasuk dalam pergaulan juga begitu. Kalau dalam kacamata sempit kita mungkin ya pergaulan bebas itu apa namanya tuh itu sesuatu yang tentu di masyarakat yang tidak Islami lah ya, sekuler, pergaulan bebas itu ya suka-suka gitu ya. Tapi kalau dalam kacamata agama kita kan agama Islam bahwa pergaulan bebas laki-laki dan perempuan itu justru akan menghancurkan manusia gitu, spesies manusia gitu. Kita tidak membayangkan gitu kalau dulu mah gitunya, maksudnya gitu ya, hanya sekedar perbuatan. Justru kan yang ada mungkin banyak yang lahir tanpa bapak gitu ya, gitu ya. Tapi ternyata nggak begitu. Sekarang faktanya kan itu menjadi problem sebuah negara kayak misalkan Jepang, Korea gitu kan ya, dimana pemerintahnya saat ini tuh kebingungan kan itu bagaimana untuk meningkatkan apa namanya tuh angka kelahiran tuh gitu. Karena udah beberapa tahun ke belakang gitu angka kelahiran terus turun dan diperkirakan 30-50 tahun ke depan itu mereka bisa kehilangan penduduknya secara mayoritas gitu. Makanya kenapa sekarang misalkan Jepang ataupun Korea mendatangkan apa namanya banyak pekerja dari luar, karena untuk mengisi kekosongan di dalam negeri sendiri, karena mereka untuk menjalankan teknologi canggih-canggih itu mereka kekurangan SDM. Itu salah satu bukti. Jadi ya kalau misalkan kita dalam agama kita justru malah diperintahkan untuk menikah gitu kan, karena dalam Islam itu nggak ditemui itu kalau sebuah negeri kalau misalkan diterapkan ajaran Islam apa namanya tuh penduduknya hilang gitu ya, maksudnya bukan karena hilangnya apa namanya tuh karena tadi gitu ya angka kelahirannya nggak ada ya, paling kalau apa untuk umat Islam hilang ya paling ya itu tadi karena biasanya di pantai gitu dibunuh segala macam serangan kan gitu ya. Tapi kan kalau itu mas sebenarnya apa namanya tinggal menunggu waktu juga kalau misalkan aman tadi ya bisa berkembang. Tapi kalau misalkan kayak di Korea atau Jepang kalau itu dibiarkan terus itu kan habis itu akan hilang gitu kan apa tanpa bekas kan gitu ya, tidak bisa itu karena mereka juga mengeluarkan dana triliunan itu untuk apa meningkatkan angka kelahiran itu tidak bisa. Kenapa ya, karena kan itu tergantung dari mindset mereka gitu ya, jadi cara berpikir mereka tentang pergaulan bebas gitu. Jadi mereka enggan untuk menikah, enggan untuk punya anak gitu. Untuk hanya sekedar melampiaskan kebutuhan biologis bisa kan dengan suka sama suka kan. Kalau di Jepang aja kan tidak ada tuh pasangan setia. Jepang itu minimal itu 10 katanya kan pasangannya itu. Dan kalau ada wanita yang masih perawan itu aib. Itu kan parah aja kan begitu ya. Budayanya kan begitu, walaupun teknologi canggih tapi kan di bidang seperti itu ya agidanya rusak. rusak kan begitu ya. Maka akhirnya apa? Ya itu tadi apa namanya tuh kehancuran generasi sebenarnya. Banyak sekolah-sekolah itu tutup, sekolah TK, sekolah SD. Gak ada muridnya? Iya, muridnya nggak ada. Kekurangan Itu seperti kan waktu beberapa tahun ke depan itu nyari apa SDM anak muda itu susah gitu kan untuk menjalankan apa namanya tuh pabrik-pabrik teknologi canggih. Makanya kan di Korea itu sekarang kan menerima apa pekerja dari terutama dari Indonesia ya, mereka tuh syaratnya sangat longgar sekali, bahkan dari SMP sekalipun mereka menerima gitu. Tidak
apa namanya, tidak seperti di kita kan. Mungkin kalau di kita kan syaratnya harus S1 kan gitu. Ya itu Umurnya nggak boleh lebih dari gitu. ngobrol sama apa dulu kerja sama orang Jepang gitu kan dari Termasuk sekarang nggak hanya Jepang Korea, Bang. Cina. sama. Baca, Cina lagi ini. Iya, nurut. Kan udah kesalip sama India Cina itu penduduknya. Makanya Dulu terbesar boleh ya? Hah? Dulu terbesar dulu kan Cina. wajib 2 Iya. anak. Oh, sekarang wajib di mana? Sekarang udah enggak. Karena turun terus dan ternyata anak-anak mudanya sama kayak orang Jepang. Iya. Oh, Udah nggak mau nikah. child free gitu. Hmm. Cuman istilahnya. Oh, Iya. Itu udah kesalip tuh sama India. Apa Cina itu penduduk. Karena tadi memang Miskin lah. anak-anak mudanya nggak mau menikah, nggak mau punya anak. Maka itu menurunkan angka kelahiran. ya sedikit agak Di waktu COVID aja kemarin misalkan di Korea itu angka kelahiran dengan angka kematian itu lebih banyak angka kematian. Angka kematian itu hampir dalam setahun berapa ya? 300.000 ya. Angka kelahiran cuma 275. banyak bunuh diri Minus coba. 25.000 tuh. Jadi itu kan buat sebuah negara ya kehilangan generasi segitu tuh Di sholatnya itu udah berakhir gitu. problem. Makanya bagaimana cara meningkatkan mereka? Saya tadi ngobrol dengan anak saya. Harusnya mereka Dari diislamkan istilah dulu. Jepang. Kalau kayak ini meningkatkan. Kayak Mas Yudi. Nanti setelah nikah ke Jepang. Kan dibiayain sama Jepang. Bikin anak gitu. Kalau orang sama jualan kan menikah kan. Iya. Gasket. Masih lagi menghayal. Hah? Lagi menghayal. Enggak, kartun menghayal mah. Jangan sama masa depan. Menghayal itu boleh Mas Arif. Buat hiburan kan. Jorok. Lebaran. Silakan Mas, pertanyaan Mas. Tadi lagi bareng ngomong ya sebenarnya. Kalau Pak mau pertanyaan, mau pernyataan juga mau. Kalau Kalau pernyataan. statement saya bingung. Belum ada statement Mas. Ya udah. Itu statement. Question. Ini statement ya? Ah, iya benar kita. Statement yang statement juga ya. Siapa tuh? Kang Gaga kan mana? Hoyong Pin Suansana. Kan kalau misalkan dalam Islam itu pengadilan kan tetap ada kan ya? Apa? Pengadilan. Oh iya. Tetap ada ya. Nah, lalu posisi pengacara itu dalam peradilan itu seperti apa? Apakah dibolehkan seperti dalam pengadilan sekedar hari ini misalnya membela orang-orang yang bersalah juga gitu apa atau memang ada syarat atau gimana? Atau memang sama sekali nggak ada pengacara? Atau Dalam fungsi peradilan pengacara itu. jadi apa gitu mungkin ya gitu ya. Diganti dengan apa ya? Tapi pernah dibahas ya dengan pengacara. Kalaupun ada nggak kayak sekarang fungsinya, tapi lebih menekankan kalau ini hukum syara harus seperti haknya ini. Bukan kayak sekarang membenarkan yang salah, menyalahkan yang benar. Sekarang itu pengacara itu kan. Pengacara itu kenapa? Karena hukum itu ambigu. Betul nggak? Hukum itu bagaimana argumen kita menafsirkan hukum itu. Saya itu dari contoh. Kita udah kuat nih bukti. Ya. Ternyata oleh pengacara sana bukti ini bisa dibuat nggak kuat dengan penafsiran hukum lagi. Padahal undang-undang dipakainya sama gitu kan. Gitu. Maka siapa yang memahami logika hukum, penafsiran hukum karena itu yang menang. Dalam sistem hari ini. Sistem hari ini. Contoh kalau saya tanya, yang paling kuat sertifikasi apa? SHM Ya. dibanding Kalau GIRI kalau ya. yang kita tahu ya. Nah, ada yang lebih GP. kuat lagi, Apa? sertifikat zaman Belanda. Itu Oh lebih iya. kuat. Iya. Itu lebih kuat. Coba. Yang itu kan double Iya, cross. ternyata di sertifikat zaman Belanda itu lebih kuat. Lebih lama kan? SHM. Iya lebih lama kan Coba. suratnya. Gitu. Ya kan semakin tua bukti kan semakin kuat atau enggak? Oh berarti kalau ada punya bukti daun lontar ada tulisan Iya. Majapahit lebih kuat lagi gitu ya? Coba. Wah, Cari Mas. Cari. daun lontar dulu kan? Tanda-tanda. Nggak ada itu mah. Udah hancur. Sertifikatnya pakai batu dulu mah. Oh. Prasasti itu mah. Zaman dinosaurus gitu. Parah. Sertifikat Iya, jadi Belanda. pengacaranya Kacau seperti ya? sekarang jadi pengacaranya itu nah ini hak atur dalam hukum syara seperti ini dia bisa jadi pengacara itu dia harus paham fikih karena kan menggali hukum syara sama kayak surah kepolisian zaman Islam itu jangan sama kayak polisi sekarang antum melanggar undang-undang ini
misalnya hukum jinayat bab sekian ini sekian gitu kan, karena melanggar hukum syara ayat sekian. Ya. Ini kayak gitu. Nah pengacara berarti dia mendalami gitu. Terutama mungkin kalau saya sih kebayangnya pengacara itu perdata nanti banyak ya, berkaitan dengan batas lahan, pengairan dan lain-lain itu bisa jadi kan gitu. Tapi kalau untuk pengacara pidana dia udah jelas gitu, tinggal hukum pembuktian aja kan ya. Nah pengacara berarti membantu di hukum pembuktian, betul nggak dia mengumpulkan alat bukti, saksi dan lain-lain. Tapi jangan bayangkan pengacara kayak sekarang gitu. Pengacara kayak sekarang itu kan betul-betul bisa membenarkan yang salah, bisa menyalahkan yang Ini ya. benar. Nah betul Foolish. gitu. Ada foolish semua beres kan gitu. Kan jual beli hukum. Ya gitu ya. Itu kurang lebih. Tapi lengkapnya saya harus buka lagi ya. Khawatir ada yang salah di saya. Emang kenyataan hukum sekarang gitu ya Indri ya. Saya kalau nggak salah pernah dengar dulu, bisa ada tapi bukan seperti sekarang. Kalau sekarang membela orang, kalau dalam Islam itu membela perkara. Jadi perkaranya yang kemudian diluruskan seperti apa gitu. Jadi bukan orangnya, bukan orangnya dibela. Kalau sekarang kan membela orang sebenarnya kan gitu. Makanya tadi Membela yang bayar. Membela masalah. Membela yang punya duit Semakin banyak masalah, semakin banyak. Oh gitu. yang memang sebenarnya ketika dasarnya adalah tidak ada rasa takut kepada Allah, ya memang apapun bisa dilakukan. Itu hebatnya negara Indonesia. Ya, itu. Negara paling hebat kan. Paling hebat. Allah aja nggak takut. Wakanda, jangan sebut merek. Indonesia. Kalau dalam Islam itu kan Oh, Direkam lo. Boleh sok aja. itu kan meletakkan kakinya itu Sampaikan sesuatu yang memang benar, sampaikan. Jangan takut. Jos. Makanya Nusantara. itu yang kemudian diyakini kalau dalam Islam itu ya, seorang hakim itu seperti itu. Makanya apapun dia tidak akan mau menyerahkan masa depannya gitu kan atau menjual masa depannya hanya untuk perkara yang remeh-temeh. Karena kalau misalkan hanya ukuran uang itu ya, uang yang berapapun sekarang itu ukurannya, kalau misalkan gede, tapi kan sekarang nggak ada sampai mungkin kalau hakim disuap sampai triliunan nggak ada ya, paling miliaran mungkin ada gitu ya. Itu kan kecil sih sebenarnya ya. Kalau dibanding dengan pahala sholat subuh itu kan masih jauh. Sholat sunat fajar kan gitu ya. Kata ini fajri khairu minad dunya wa fihi kan gitu ya. Jadi 2 rakaat sebelum fajar itu lebih baik ketimbang dunia dan seisinya. Itu lebih baik daripada itu gitu kan, dibanding dengan harta miliaran kan. Seperti itu. Makanya kalau seorang penegak hukum yang sangat takut gitu kan terhadap akhirat, terhadap Allah Subhanahu wa taala, itu tidak akan menukar itu ya, menukar akhirat dengan dunia gitu. Dunia itu ya kecil sekali. Dan akhirat Ibarat dari 11 ya. ada pertanyaan lagi. Masa saya lagi nanya? Saya moderator. Kan telepati. Mau nanya masalah apa? Kemantaka lagi. Wah, Saya akhirnya nih. Itu mengadakan Ustaz Dedi itu. Nah, Saya udah tidak mau tiga. Kemarin waktu Udah, Ustaz Dedi habis banyak 3. pertanyaan rumah tangga. Makanya ada jadi jangan. udah. Karena memang di sini ada Mas Yudi yang mau berumah tangga kembali. Saya pertanyaan terkait masalah mahram berarti ya. Oh iya. Ini Mbak Piki ya. Iya boleh Yang Mas. sering mungkin agak apa ya? Kadang definisi mahram itu apa ya? Terkadang sering membingungkan bagi saya teh. Mahram itu apa sih sebetulnya mahram itu ya? Kalau bagi laki-laki, apakah istri itu mahram atau bukan mahram gitu ya? Karena kalau misalkan ada apa ya beberapa pernyataan bahwa mahram itu yang memang yang tidak boleh dinikahi. Nah kalau yang bukan mahram boleh dinikahi. Nah lalu pertanyaannya kalau istri itu sebetulnya mahram atau bukan gitu?
Bukan kata saya. Istri ya, berarti. Setelah jadi istri berarti. Istri atau istri ya kan? Ya? Istri. Oh, istri sih mungkin. Beda makna. Beda mana ya? Definisi mahram itu sebenarnya apa sih? Ya mahram itu kan Yang nggak boleh ini. Kadang ini kan yang sudah berkeluarga, nah mungkin nanti kan Mas Yudi nih punya anak bawaan atau juga kan kalau misalkan ditakdirkan beliau menikah kembali, ada anak sambung. Nah, ini pertanyaan ke arah sana aja Mas ya. Dengar dia. Kayak gitu ya. Apakah nanti jadi untuk menjaga apa ya? Jadi gini, intinya kan seandainya saya tinggal di sana. Saya bawa anak perempuan kan. Nah, gitu. Di yang sana ada anak laki-laki. Nah, di itu. situ. Apakah Anak bawaan itu gimana loh. gitu? mahram itu kan orang yang haram dinikahi. Iya. Iya, mahram. Haram dinikahi. Gitu. Nah, itu kan berarti apa namanya itu kan sudah ditentukan ke dalam Al-Quran juga kan. Ibu ke atas kan, bapak ke atas kan gitu ya, ke bawah dia sama anak cucu, paman bibi kan gitu ya, ponakan. Nah kalau istri gimana ya, istri sebenarnya kan bukan mahram, makanya dinikahi kan, sah dinikahi kan, istri itu kan dinikahi. Tapi untuk kalau Dia misalkan kan orang asing, Nah. dia itu menjadi apa namanya itu, menjadi bersatu dengan kita itu karena dinikahi kan, dia orang asing sebenarnya. iya. Gitu. Kalau dia mahram kan nggak dinikahi oleh kita. Adik kita misalkan kita punya adik perempuan itu mahram kita, haram dinikahi. Gitu. Sedangkan istri kan, istri mah bukan siapa-siapa kita kan. Gitu. Adik bukan, gitu kan, ibu bukan. Lalu setelah jadi menikah yang jadi istri itu istri itu apa? Jadi mahram atau Jadi gimana? mahram. Ya, sebutannya bukan ya? Sebenarnya gitu ya, apa namanya? Mungkin Apa ya istilahnya? kayak tanya ini, karena kalau mahram kan bersentuhan nggak membatalkan wudhu. Nah, itu. Kalau Ya itu kalau arahnya ini kesana juga. membatalkan wudhu itu ya arahnya ke sana mungkin. Oh mungkin jadi satu hal. Kalau tadinya jadi bukan perempuan mahram sama jadi yang mahramnya kita batal atau enggak gitu, atau gimana gitu. pertanyaannya? Mahram itu ada dua kan, ada yang karena darah ya kan. Iya, ada karena darah, ada yang karena pernikahan. Misalnya Iya. kalau kayak kita punya anak tiri kan, Iya. dia menjadi mahram itu karena pernikahan. Tapi Oh, kalau bisa. darah itu, yang udah jelas kalau darah mah kan karena nasab ya. Iya. Nasab dia ada mahram karena nasab, ada mahram karena pernikahan gitu kan ya. Berarti nanti Gitu. Kayak yang misalnya bawaan sama bawaan anak jadi mahram ya? mertua Anak itu- tiri itu bisa jadi mahram. apanya? Anak tiri. Karena ketika kita menikah kan kita nggak boleh menikahi anak kita gitu kan. Tapi kalau misalkan anak Nikahi Mas Yudi, punya, nggak boleh nikahi anaknya. oh iya, maksudnya kalau misalkan nanti Tapi anak kalau Mas Yudi, anaknya Mas anak sama Yudi anak bisa, itu iya. bisa itu. Itu mah bukan mahram. Iya bukan mahram. Iya, maksudnya Kecuali udah sepersusuan, nah, beda nanti. Oh iya, kan. biasanya pasti mahramnya ya. Iya, Kalau Iya. pateterean gitu ya. Patere-tere. Misalkan laki-laki membawa anak laki-laki misalkan, yang perempuan membawa anak perempuan, nah, orang tuanya menikah. Iya. Ini kan dari orang tua yang berbeda kan. Iya. Maka si anak ini, antara anak yang ini dengan yang ini tuh itu bukan mahram itu. Iya. Makanya harus hati-hati. Berarti auratan Itu sah- dijaga berarti ya. Itu sah nikah. Simak mas, simak. Iya, Pak. Kayak misalkan kakak ipar, adik ipar itu bukan mahram. Iya. Hati-hati itu. Dalam rumah itu. Pada Itu dalam bukan maut. mahram. Hadisnya kan. Sepupu juga. Sepupu juga bisa nikah. Makanya kadang silaturahim itu harus kita ini ya, mana yang wilayah yang Mahram. boleh gitu kan, ini kan berkaitan dengan membuka Iya, aurat ya, Mira. membuka aurat gitu kan ya, mana yang apa istri kita boleh membuka aurat di itunya, Iya. mana yang nggak boleh membuka Oh, iya. aurat, karena kan sepupu juga ada saudara dulu lah, karena dulu mah Kalau di kampung atau kan di kampung mah. Kata-kata Karena dulu anggapannya itu- saudara Iya. gitu Dulur kan. gitu, mas dulur. gitu. Oh. Jadi kata-kata dulu itu juga mungkin ini yang jadi apa, perbedaan bahasa ya. Dalam Islam itu ada saudara, ada yang kita sebut dengan mahramnya kita. Kalau mahram itu berarti kan aurat dan lain-lain boleh terbuka gitu kan. Tapi kalau itu bukan di luar mahramnya kita, itu kan itu yang nggak boleh Kita tampakkan auratnya. ya, menampakkan aurat itu yang kadang terus termasuk juga misalnya di wilayah rumah kan ya, keluar masuknya rumah kan, rumah itu wilayah khas harusnya. Iya. Gitu. Harus ada seizin. Gitu. Tapi kalau sekarang kan sepupu masuk Los bos.
Gitu. Nah itu mungkin, nah ini nih ketika hukum Islam itu ditinggalkan, salah satu efek itu tadi hukum nasab, hukum apa yang tadi ya, keluarga, saudara itu. Jadi kalau ada saudara yang boleh masuk sampai ke dalam wilayah aurat, ada saudara yang nggak boleh masuk nantinya gitu. Maka nanti tipe rumah itu akan berubah kalau dalam hukum Islam itu. Jadi di depan itu mungkin wilayah untuk ruang pertemuan ya, di belakang ruang yang lebih privasi kayak gitu. Kalau sekarang kan enggak, yang penting punya rumah unik, bagus itu kan, tidak memperhatikan kaidah fikihnya di dalamnya. Hukum syar'i ya. Iya. Gitu. Nah ini salah satu dampak ketika hukum Islam nggak diterapkan. Bahkan kalau di Arab tuh ini rumahnya, saya lihat vlognya Alman Mulyana itu kan dia punya kenalan polisi itu ya, polisi Arab. Jadi rumahnya itu ketika ada tamu laki-laki sama perempuan tuh dipisah. Jadi yang perempuan di dalam, yang pokoknya ada tempat ruang tamu yang berbeda lah. Jadi perempuan ngumpul sama perempuan, laki-laki ngumpul sama laki-laki. Baru tahu sih kan. Bagi kita kan aneh kayak gitu ya. Aneh bagi kita. Itu di kampung aja kemarin ada pernikahan pas saya di Jogja itu. Kan memang mungkin dipisahi gitu loh. Cara mana itu? Gitu. Iya kalau iya emang terus yang kebalikan yang kayak di sana kan masih kita mereka belum sadar yang boleh dinikahin sama enggak. Ada saudara sepupu kan udah boleh ya, bukan mahramnya kan, nikah jadi bahan gunjingan. Ya, jangan kasih sepupu, kalau saya sesuku jadi bahan gunjingan. Kan adatnya. Iya enggak, maksudnya sana kan sepupu boleh nikahin itu bukan mahramnya. Di desa di Jogja tuh ada. Jadi bahan omongan, digunjingan, padahal kalau dalam Islam itu kan boleh. Tapi dalam kultur apa? Suatu tempat. Kok aneh sih sama saudara kok nikah? Kan nggak boleh kan gitu. Karena nggak merhatikan itunya kan, hukum syar'i nggak tahu. Nggak boleh. Soalnya dulu sama dulu tuh nggak boleh nikah kan gitu. Harus beda marga gitu. Marga itu marga cinta gitu maksudnya. Iya, walaupun sunahnya menikah itu kan lebih jauh sebenarnya. Iya. Kalau itu masih mending sepupu. Saya di Padang sesuku tuh jadi bahan gunjingan nih, sesama suku. Saya kan sukunya Tanjung di Padang. Iya. Terus sama Tanjung nikah nih ya. Jadi bahan gunjingan. Itu sesuku. Ini masih mending satu sepupu gitu. Sepupu kan agak lebih jauh sebenarnya kan, apalagi saudara di atas. Iya. Nah itu adat sebenarnya. Jadi secara adat tuh pantas nggak pantas secara adat ya, bukan secara lebih kepada norma. Ya. Norma. Dianggapnya ini mas terlalu dekat. Karena memang kan kalau pernikahan terlalu dekat pun itu pengaruh ke anak kan ya. Salah satu banyak anak yang autism dan kayak gitu kan ya. Kalau di Cina nih, di Cina itu kenapa pernikahan itu dekat? Karena ini menjaga harta. Mereka nggak mau hartanya itu turun ke selain keluarganya. Maka mereka menikahkan dekat-dekat. Makanya di Cina itu tinggi autism. Kamu daerah banyak saya bulat-bulat kan? banyak orang yang gagal nikah gara-gara tapi padahal tuh cocok. Parah, Busuk gue. Padahal tuh cocok gagal nikah. Ngapain bona? Wah, ini padahal tuh cocok aduh. Bahaya. Beda padahal. Saya aja berarti suka nanti nikah kalau kayak tanyain Mas padahal. Ini ya? Apa sama betul. anaknya harus hati-hati ya berarti. Wadah. Itu loh Bang. Berarti kalau hari pasaran Jawa. Hari lahir. Di kampung Bulan saya, tahunnya apa? Harinya kampung apa? saya tuh lain wadal. bukan lama lah ya. Wadal mah iya saja itu. Itu kan istrinya ada 3 tuh, 4 sih sebenarnya. 3 ya. Nah 3. Dari yang pertama itu anaknya banyak kan. Nah dari yang kedua juga banyak, ada beberapa. Gitu ya. Dari yang ketiga cuman ada 1 lah kalau nggak salah ya. Nah tapi kan yang dinikahinya itu apa namanya tuh tidak hanya gadis gitu ya, maksudnya dari yang ketiga ini ada yang janda dan sudah punya anak gitu ya. Nah itu antar anaknya itu dinikahkan, jadi anak istri yang kedua dinikahkan dengan anak istri yang ketiga gitu. Tapi ya tentu beda kan, beda tadi anak dengan anak seret gitu dinikahkan ya kan, itu kan beda darah, beda bapak beda ibu jadi nggak sama kan. Jadi kayak begitu, makanya
harus hati-hati gitu, karena itu sah nikah gitu. Di kampung saya begitu. Jadi apa namanya tuh, misalkan apa A dan U ini teh, abahnya abah Haji lah, abah Haji sama Umi ini punya anak beberapa, salah satunya punya anak laki-laki N gitu ya. Nah ini menikah dengan ibu A gitu, si abah ini kan menikah. Nah dia udah punya anak nih, udah punya anak dari suami yang lain gitu kan, perempuan gitu, namanya O lah gitu ya. Nah anak ini dinikahkan dengan anak ini. Jadi ya, karena memang nggak ada hubungan darah sama sekali gitu kan. Kecuali hasil dari bapaknya semua ya. Kan ini mah nggak ada. Iya maksudnya kan dalam konteks itu kan karena ada bawaan jadi iya, ini kan. si ibu ini kan sudah punya anak. Iya. Udah punya anak dia, udah punya anak dinikahi. Nah Abah Haji ini punya anak, anaknya juga dari ini, dari si Umi ini gitu. Boleh karena Nah dia dinikahkan dengan anak perempuan yang istri ketiga ini. Seperti itu. Jadi judul filmnya teh mertuaku adalah suami dari ibuku. Itu judul sinetronnya mungkin. ada itu sinetron. Yang bikin juga lihat di rumahnya. Ya mungkin tadi ini. Mikirin. Jangan aku mau aja. Setelahnya baru kepikiran setelah. Masun kayaknya mau menambahkan. Belum malam ini masih jam 10 pun. Biasanya kita sampai jam 11. Jam 12 kadang-kadang kalau nonton bola. Yang apa? Yang cerita yang itu tuh lo bikin pusing tadi. Nanti anakku bilangnya apa? Kakekku adalah bapakku. Waduh, bapakku gimana gitu. Ada gitu. Anak kandung digaulin sampai hamil. Ada kan kasus kayak gitu? Banyak. Banyak gitu. Iya, kakekku adalah bapakku karena mumet. Ya kan bisa. Kayak laknat. Nanti Kalau dalam Islam kan nggak begitu. Iya, maksudnya kan ada kasus karena hukum ini nggak terlambat dari kasus kayak gitu kan banyak banget. Maksudnya kalau dalam Islam itu kan Incest ya. incest. Kalau dalam Islam itu kan statusnya dia kalau ini apa hamil di luar nikah itu kan tidak punya Nasab. ayah, tidak punya. Nasab Nasabnya ibunya. dinisbatkan ke ibunya. Perempuan yang ada di luar yang apa lahir di luar apa Iya. Makanya kan kan nggak boleh bapaknya jadi bapaknya nggak boleh. apa aturan misalnya aurat dan lain itu juga bukan hanya berdiri sendiri gitu kan ya gitu. Ada anak yang udah ini pakainya sangat seksi tetap gitu kan gitu. Makanya di dalam Islam itu luar biasa aturan-aturan tersebut gitu. Kalaupun dia tetap anaknya kayak gini karena ketika lewat sekelebat syaiton lah gitu kan ya gitu. Makanya aturan aurat, menjaga apa waktu kapan dibukanya aurat itu kan ada kan ya gitu. Menjaga itu semua ya. Gitu. Terus masuk itu ketuk dulu 3 kali kalau ada jawaban pulang itu tuh semua aturan itu untuk menjaga gitu. Dengan aturan itu aja ada yang terjerumus ada ya, apalagi aturan itu nggak dijalankan lebih banyak yang terjerumus. Makanya aturan Islam tuh kesannya kaku padahal ini sangat menjaga. Ini mindset mereka di luar sana ya. Iya. Yang nggak paham gitu kalau datang bilangnya kaku saklek. Padahal kalau di kita lebih dalam apa kaji lebih dalam kan Iya. nggak ada yang aku mereka kan jaga betul semua sebenarnya. Mereka kita pembiasaan gitu Iya. kan ya. Makanya beruntung kalau bertemu dengan para syekh. Ocok aku loh. Nah, maksudnya satu frekuensi. Soalnya coba aja ngobrol sama yang Dan dulu sempat ya Ustadz Iwana ada adiknya datang ke sini, itu laki-laki, nggak jadi halal, karena kan nggak boleh istrinya itu kan ya, gitu. Oh iya. Tapi dulu Ustadz Iwana segitunya untuk menjaga gitu kan ya, gitu kita nggak jadi halal, alasannya ya betul syar'i, karena kan itu ipar ya kan, Iya. kan ipar adalah maut ya di hadisnya kan, gitu kan, Bukan mahram. gitu kan, itu betul-betul dijaga dalam Islam itu. Mereka kalau gitu kan adiknya sendiri gitu kan ya. Oh, Tapi ini kan iya itu kan tadi. iya, bukan nah mahram. makanya kan dalam Islam itu aturan itu betul-betul ini apa menjaga manusia aturan.
kesannya ribet, padahal maksudnya nggak ribet kalau sudah dilaksanakan biasa aja gitu kan. Gitu. Tapi kalau sudah Yang ribet malah demokrasi. Orangnya yang ribet. Karena menganggap seolah-olah itu kan ipar gitu ya, Iya. masih saudara dari suami atau istri. Justru di situ yang jadi bahayanya itu, bahaya kedekatan yang kemudian nanti lama-kelamaan jadi Kebablasan. banyak yang kayak gitu. Banyak kasus. Makanya karena kan sebenarnya itu sah nikah kan, Iya. ipar itu kalau misalkan cuman kan kalau dalam misal nggak boleh disatuin dalam satu waktu kan. Kalau misalkan cerai atau meninggal itu kan bisa turun ranjang, naik ranjang atau turun ranjang. Emang naik terus? Kakaknya naik Kan ranjang. kadang juga turun juga. Naik terus. Gas putih. Nggak, agak naik melenceng dikit nggak apa-apa gimana? Jangan saya serius Itu amat. mah obrolan udah malam. Tar. Ada bercanda itu harus ada. Ganti topik lah. Saya tanya nih Mas. Enggak. Apa? Silakan. Terganti saya mau tanya terkait ini. Berat. Ini apa? Ganti topik kita. Kayaknya panas beliau. Enggak. Saya tuh agak kepikiran gini. Jadi kalau di dalam aturan Islam tuh ketika ada tanah yang sudah 3 tahun tidak Digarap. terurus itu kan bakal dijaga aturannya kan ya seperti itu. Nah kalau misalnya sebelum nanti Islam itu tegak, ternyata sebelumnya ada seorang yang memang dari awal tuh sudah kaya raya, karena banyak kan ya orang-orang Cina itu kan banyak kaya gitu. Nah misalnya dia memiliki ini lahan yang sangat luas, misalnya kayak di Sumatera itu kan mereka punya sawit gitu ya. Dan pada faktanya tanahnya itu sangat luas, bahkan sampai bisa jadi ribuan hektar gitu. Yang di Papua juga kan sampai ribuan hektar itu, dan itu bisa jadi ada yang memang sudah hak milik gitu, tanahnya itu. Dan secara finansial si orang tersebut mampu untuk kemudian mengelola itu dengan memiliki banyak karyawan gitu, karena kan biasanya kan perusahaan-perusahaan besar yang punya sawit gitu kan, itu kan mereka kan punya tenaga kerja gitu. Kayak di tempat saya itu ada yang punya perkebunan cengkeh, adiknya Bukian gitu, nggak tahu apakah itu hak guna atau apa, tapi sangat luas sekali tanahnya itu. Dan dengan tanah yang sangat luas itu dia mampu menggarap, misalnya dengan banyak yang kerja di situ, itu dia bisa memanage lah, akhirnya tanah yang sangat luas itu tergarap gitu. Dan apakah nanti ketika Islam ini tegak, apakah tanah itu akan dijabel ketika kemudian sangat luas sekali dan itu bisa jadi menguasai hajat hidup orang banyak gitu? Apakah kemudian diminta oleh negara atau dibiarkan dia mengelola sendiri dengan tadi banyaknya karyawan seperti itu? Yang pertama dicek dulu status tanahnya, dia kharas atau usyur. Harus tahu dulu kepemilikan tanah itu. Nanti kalau kharas itu kan selamanya milik negara. Cek dulu tanahnya, itu usyur atau kharas. Kalau di Indonesia kan banyaknya ini kan, banyaknya gitu kan, dia usyur atau kharaj itu dulu dicek ya. Kalau misalnya ternyata dia usyur, kayak usyur boleh nggak dimiliki? Boleh. Kalau kharaji ya hanya hak guna, tapi kepemilikan milik siapa? Negara. Ternyata kharaj misalnya, tapi masih bisa dikelola oleh dia, bisa jadi negara dikasih. Katanya kan mampu. Bilal itu dalam hadisnya diberikan beberapa bidang tanah yang luas oleh Rasul, tapi yang digarapnya setengahnya. Oleh Umar, yang setengah yang digarap oleh Bilal apa? Diberikan kepada yang lain. Bilal kan protes kepada Umar. Lalu kata Umar apa? Rasul memberi engkau tanah untuk engkau garap. Maka kalau kemampuan kamu setengah tanah itu engkau garap, maka setengahnya lagi diberikan kepada yang lain. Nah, arti katanya apa di sana? Mampu menggarap. Asas pertanian itu lahan, gitu kan? Lahan itu status pemilikan ada dua, ada kharaj, ada usyur, gitu. Ya, gitu, ada kharaj, ada usyur. Dilihat dulu, kalau kharaj hak guna, kalau usyur SHM, gitu ya. Kalau sekarang HGB, gitu kan, atau HGU, gitu kan ya, itu untuk kharaj. SHM itu untuk yang usyur. Nah, ketika usyur ini nggak bisa digarap,
maka baru diambil alih oleh negara. Kepemilikan SHM-nya ditarik, kecuali tanah beralih fungsi, bukan lagi lahan, ya. Beralih fungsi menjadi apa? Lapangan parkir. Nah, itu bukan lagi status lahan, lagi status tanah, ya. Tapi kalau ditanami lahan pertanian, gitu kan, gitu ya, ditanami lahan pertanian, maka statusnya menjadi lahan pertanian. Gitu. Nanti bisa kalau di Papua, ternyata tanahnya milik negara, gimana? Negara bisa memberikan kebijakan khalifatnya, atau memberikan lagi sepenuhnya, atau memberikan ke yang lain. Tapi kalau dia tanahnya usyur, itu kepemilikan dia, garap. Meskipun sangat banyak gitu. Iya, negara nggak akan gegabah. Pertanyaannya kenapa sehari ini bisa digarap oleh mereka? Karena mereka punya kekuatan kapital, kan? Itu aja, ketidakseimbangan kapital. Kalau nanti zaman khilafah, keseimbangan kapitalnya hampir Nggak ada yang mau kerja malah kan? Bisa jadi nggak ada yang mau kerja. merata gitu kan, maksudnya hampir merata gitu. Kan kalau sekarang itu kenapa terjadi ketidakseimbangan itu? Pengelolaan modal di segelintir orang. Sehingga orang yang segelintir ini mampu menguasai yang banyak. Oh, gitu. bisa jadi ini ya apa? Saya kebayang deh. Jadi kalau misalnya misalnya kan kalau sekarang itu kan kenapa banyak yang bekerja di kelapa sawit, atau kalau di tempat saya itu bekerja jadi perkebunan cengkeh, itu karena memang faktor ekonomi dan masyarakat di sekitar itu memang ya harus bekerja di situ. Kalau nggak kerja di situ ya istilahnya nggak ada kerjaan lain lah istilahnya. Jadi misalnya nanti masyarakatnya itu sejahtera, bisa jadi ini ya kan, malu lah saya kerja di situ lagi, udah gajinya mah standar gitu. Bisa jadi nanti ketika hal itu terjadi, mungkin bisa jadi sebagian tanah itu akan nggak tergarap, bisa jadi kan ya. Kalau gini, HGU itu banyak, cuma siapa yang mampu mengolah HGU? Paling banyak modal bukan? Ikan itu. Prabowo itu kan dibanding saya harus dikasih ke asing, lebih baik saya garap, kata dia kan ya. Berapa 500.000 hektar, berapa? Iya, kisaran begitu. Saya nggak tahu jutaan atau 500.000 hektar. Iya, 500.000 hektar. Kan dia bilang gitu, dibanding digarap oleh asing, lebih baik saya menggarap. Artinya itu tanah milik siapa? Negara. Milik negara. Dia cukup bayar pajak aja ke negara. Dia kelola. Yang punya akses untuk menggarap itu siapa? Yang punya modal. Bisa jadi sebelumnya sudah ada yang menggarap. Anda tahu kasus yang terjadi di yang di Lampung itu, yang diusir kan itu semua sudah digarap oleh atas nama pemerintah, yang dia sudah bekerja sama ini dalam pemerintah, padahal sebelumnya sudah digarap oleh rakyat. Di tulang bawang atau apa saya lupa itu. Oh, jadi Iya. Lampung dulu ya. Iya kan sebenarnya ketika dia mendapatkan tanahnya, perolehannya dengan cara seperti itu. Nah, mungkin itu jadi pertimbangan khalifah nanti. Oh enggak, ini dikembalikan ke rakyat, akan masih bisa. Pertanyaan sekarang itu kenapa rakyat nggak bisa mengelola? Ya itu atas nama kekuasaan, gitu kan, terkadang rakyat disingkirkan. Gitu. Dan ini nggak kejadian 1-2 ini ya. Di Kalimantan, di Papua juga sama, banyak yang udah digarap oleh rakyat, tiba-tiba harus habis ya. Atas nama investasi kan. Gitu. Rempang juga ya. Rempang. Iya, Rempang kayak gitu kan sama. Rakyatnya tanahnya udah digarap oleh rakyat belum? Udah, tapi atas nama investasi kan akhirnya apa? Diusir. Gitu. Nah, nanti itu menjadi pertimbangan khalifah. Kalau ini ya udah kembalikan kepada rakyat. Itu apalagi di Lampang kan turun temurun. Iya, turun temurun ratusan tahun. Dari zaman kerajaan siapa itu? Ya, Gitu. ada raja. Sebelum Indonesia ada. Soalnya saya baca-baca yang di Rio itu sudah jadi hak milik tanahnya itu. Jadi orang-orang yang punya modal itu dibeli sengaja tanahnya itu dari awalnya ada ini kan awalnya punya seseorang, bisa jadi punya orang tapi banyak itu loh. Iya. Jadi dibeli sama dia semuanya gitu. Ya asal antum punya kekuatan modal gitu kan. Mau beli tanah se-Indonesia juga. Intinya yang berkuasa yang punya modal. Iya. Tapi dia bisa Tapi saya kemarin dapat dari Chandra. Kata Chandra, kata status tanah paling tinggi itu bukan tanah saya. Tanah adat. Lebih tinggi statusnya. Tadi. Jadi kadang-kadang kalau buat tanah adat yang mana adat. Karena itu tanah turun temurun gitu ya. Jadi tanah itu yang paling tinggi statusnya tanah adat katanya. Tapi kalau untuk urusan investasi tanah adat dilewat. Nah, gitu. Kan saya bilang hukum itu ambigu ya. Yang punya duit yang mana? Kalau seperti ini, Ya kan dilempar seperti kasus di Papandayan kayak gitu atau Tangkuban Perahu, ya enggak, jadi bukan kasus ya. Maksudnya misalnya seperti itu, kan itu kan
disewakan ya. Apa ini? Iya itu HGO. Nah, HGO bisa. Ini itu kan punya tanah perhutani. nanti kedepannya gimana itu kalau misalnya ada Islam itu apakah Ya kan enggak dulu tanahnya korup atau usyur dulu itu dulu ya. Karena ini untuk kepemilikan. Jadi kepemilikan lahan dalam Islam itu yang kita boleh SHM itu hanya tanah usyur. Kan ada kajian juga dari Ustaz Ildan, sampai lupa atau Ustaz Salman ya. Sunda ini ada kharajiahnya karena ditaklukkan. Kan saat kerajaan Pajajaran itu kan nggak menyerahkan diri kan, tapi ditaklukkan. Kalau dia statusnya ditaklukkan, berarti tanahnya milik apa? Statusnya kharaj. Gitu. Harus itu dulu yang dilihat. Nah, ketika status tanah itu kharaj berarti milik negara. Ketika status tanah itu usyur, ini berarti SHM. Gitu. Nah, ini kalau di lahan pertanian dilihat lagi mampu nggak mengelola. Kalau nggak mampu, maka negara berhak untuk mengambil memberikan kepada yang lain. Negara juga ketika khilafah berdiri yang nggak zalim gitu kan, tiba-tiba semuanya milik negara. Enggak maksud saya yang saya tanyakan itu apakah nanti di dalam sistem Islam itu mereka bolehnya, karena dengan disewakan seperti itu kan mereka tentu mau mencari keuntungan. Masalah lahan pertanian disewakan itu kalau itu kan bukan pertanian, kalau kayak Tangkuban Rawa itu kan buat tempat buat wisata. Iya, tapi gini, khilafah akan mapping. Misalnya gini, bisa jadi Tangkuban Perahu nggak boleh ditinggali. Ini daerah penghijauan serapan hujan, nggak boleh disewain untuk wisata. Gitu. Jadi juga nanti dalam Islam itu ada ahli-ahlinya. Ini wilayah yang untuk ditinggali, ini wilayah yang boleh untuk dikembangkan menjadi pariwisata. Dan pariwisata juga halal, kita juga ayeuna gitu ya. Gitu. Ini wilayah yang ini digarap untuk lahan pertanian. Mapping tanah itu penting. Mapping lah, nanti kita mapping tuh. Kita gitu. Karena itu kan negara itu. Dulu kita. Kenapa gini aturan? Kenapa KBU itu nggak boleh dibangun? Kawasan Bandung Utara. Itu kan daerah serapan hujan. Kebayang nggak antum kalau itu dibangun? Hujan itu langsung ini turun ke bawah. Kan yang kasihan teman-teman Bale Endah. Sekarang aja udah kayak gitu. Nah makanya kan udah diatur. Zaman Belanda juga udah diatur itu nggak boleh dibangun. Tapi karena Lembang itu dingin, wisata enak, muncullah kayak puncak gitu kan. Muncul kayak gitu. Kalau HGU itu kan ada batas waktunya ya. Ada 25 tahun. Tergantung undang-undang. Itu undang yang baru berapa tahun? 120 tahun. Itu mah undang-undang keren banget. Cuma keren banget. Ya undang-undang Bipon. Hakuna usaha berapa? Sampai kiamat. Iya. Jelas, Bapak Syarif. Kok gimana kok? Bayang lo. Buat mapping besok. Enggak. Jadi apa sih tadi masalahnya karena kalau sekarang itu kan ketika disewakan tuh yang harusnya itu kan jadi milik umum kan, milik Yaham kan. Ketika ternyata itu disewa, sekarang loh kasus kita itu harus masuk aja kan harus bayarnya mahal. Ya. Sesuatu yang menjadi milik umum itu nggak boleh diprivatisasi. Itu aturan agama Islam. An-nasun syuraka salatul al-kala'u al-ma'u an-nar. Maka ketika sesuatu milik umum itu diprivatisasi berarti pelanggaran hukum syarat. Contoh, boleh nggak kita menyuling mata air Cisalam? Nggak boleh. Nggak boleh, ya kan? Untuk Kalau kepentingan pribadi ya. disuling kan? Aku disuling. Dalam Islam nggak boleh, dia termasuk al-mahmu. Ini kurang banyak. Ini nggak boleh beli. Langsung. Jadi air itu harus dialirkan sampai ke bawah untuk kebutuhan rakyat. Itu contohnya ya. Dalam Islam sama. Kalau wilayah itu penyewaannya untuk privatisasi, maka hukumnya jadi haram. Berarti Gitu. Tapi kalau penyewaan itu adalah untuk menyuburkan untuk ini ya, yang kembalikan ke kemaslahatan gitu ya. Nanti ada apa BUMN syariah gitu kan yang mengelola itu semua dikembalikan lagi ke rakyat hasilnya. Gitu. Itu nggak masalah karena itu adalah bagian dari daulah, nanti industrinya daulah kayak gitu kan ya. Misalnya ini ada pohon. Ya kan pohon itu ternyata berguna untuk pembangunan dan lain-lain dikelola oleh negara. Hasilnya dikembalikan kepada rakyat. Ini untuk tujuannya untuk kebutuhan ekspor misalkan ya. Ekspor kepada negara-negara yang sifatnya terikat perjanjian dengan daulah. Iya. Nah, gitu. Nanti ada konsensi misalnya setiap satu pohon ditebang wajib menanam berapa pohon gitu kan ya. Itu boleh nanti dikelola. Gitu.
Karena kan milkiyah amah dikelola oleh negara, hasilnya untuk rakyat. Kenapa? Kan nggak mungkin setiap rakyat mengelola gitu kan ya. Maka harus ada wakalah dari rakyat. Ini siapa wakalahnya? Negara. Kayak perusahaan-perusahaan Ya yang sama kayak minyak gitu kan, batu bara gitu. Komisi. jadi segala sesuatunya untuk kesejahteraan rakyat gitu ya. Betul. Tangkuban perahu misalkan kan gitu. Geotermal gitu kan. Nggak, maksudnya wisatanya itu sendiri, kalau misalkan tadi bahwa itu adalah tanah negara, maksudnya tanah milkiyah amah gitu ya, termasuk kawasan hutan gitu ya, maka kemudian Tidak boleh dibeli. itu kan milkiyah amah, tetapi tetap berarti harus ada yang mengelola. Siapa yang mengelolanya? Negara. Karena kalau misalkan nanti orang bisa klaim ini kan tanah umum, saya boleh gitu, bahaya kan kayak gitu pada saya kan. Maka tetap harus ada pengelola yang otoritatif, siapa ya, negara di situ gitu. Nah kalau misalkan tadi untuk ada di situ misalkan ada kawasan curug yang kemudian untuk dirawat dan segala macamnya gitu ya, bisa dikenakan tarif, asalkan yang mengelolanya negara itu kan itu ya. Tarifnya murah. Nanti kalau mahal-mahal, ini milkiyah amah ini nggak boleh tarif mahal-mahal. Nanti mungkin negara mau murah atau mahal Berikan relatif. edukasi untuk orang tua. Kalau tinggi pendapatannya gimana? Kan sekarang murah dan mahal itu kan relatif ya. Iya. Murah itu mahal bagi kita, bagi orang lain mungkin murah gitu ya. Iya, betul. Karena apa? Nggak merata pendapatannya. Gimana yang punya duit? Iya, iya. Nah kalau misalkan tidak diatur juga nanti bahaya. Menimbulkan masalah kan gitu. Jadi bukan kita pengen gratisan gitu. Wah apa nanti gratis enggak bisa. Kayak di baru kalahan jadi lahan pertanian. Saya malah baru tahu itu kebun teh yang ada di daerah Bandung itu ternyata punya satu orang dulunya. Yang di Subang, yang di Ciwalini. Bukan, itu namanya yang milik Belanda itu namanya, yang punyanya itu si Hofland, Peter Willem Hofland. Jadi itu tanah itu dikuasai sama dia. Dan ketika tema rata-rata orang Belanda. Iya, kan VOC kayak gitu dulu. tapi bukan punya VOC, itu Iya, mah bukan. punya Belanda. dia bekerja sama dengan VOC, tapi itu milik pribadi dia. Makanya Cuma disebut nanti hasilnya berapa guldennya diserahkan ke Ratu Belanda gitu. Upeti gitu ya. Iya, upeti. Upeti. jadi kayak tuan tanah gitu dia. Iya. Tuan tanah gitu. Maka Berarti bagi hasil kan itu ya? Istri kalau orang Indonesia nikah sama ini tuh gunting-guntingnya tuh apa istilahnya tuh? Bukan. Kenapa ada istilahnya kan? Itu mesra-mesraan Belanda gitu, tapi dia pribumi gitu kan. Kayak satu week lah. Berarti itu kalau kayak tanah kayak gitu udah jadi milik negara. Kan makanya cek dulu dia masyhur atau kharaj dulu, itu dulu yang penting pertama gitu kan. Gitu, masyhur atau kharaj. Kalau kharaj sudah pasti milik negara. Kalau dia milik negara, maka sistemnya adalah negara memberikan hak guna pakai. Tapi kalau dia usyur, ya tanah itu maka itu boleh di hak milik. Tapi punya batasan nggak usyur itu? Punya, misalnya kayak tadi orang satu Belanda itu ya, luas. Gunung dikuasai. Iya, berapa yang mampu dia garap? Seperti yang Bilal itu ya. Iya seperti tadi Bilal kan luas kasih oleh Rasul kan ya. Tapi yang Yang mampu bisa digarap digarap cuma seberapa? setengah. Zaman Umar diambil. Kan protes Bilal ke Khalifah Umar itu kan ya. Gitu. Rasul memberiku tanah ini, kadang-kadang pakai nama garansi Rasul lagi kan ya. Tapi kata Umar apa? Rasul memberikan tanah ini untukmu, untuk engkau garap. Jadi Ketika sejauh mana yang bisa engkau garap? Itu Iya. milikmu gitu ya. dan bagusnya Bilal apa? Samina wa atona. Karena yang ngomong adalah khalifah ketika Oh, itu. iya. Gitu. Amrul imam yarfa'ul khilaf. Gitu. Jadi kalau buat protes, iya gitu. Kita nanti cari warisan sih. Ya, siap. Nanti bagi ya. Buat khilafah. Ya, bagi-bagi aja. Cari amal. Cari warisan Belanda untuk diserahkan kembali ke Tapi negara. ingat, ke gunung dawa jangan sampai kendor. Kayak kan Hendri tadi kan gitu. Kena ngontak nanti di Mubah jadi bisa jadi wajib dan sunnah di situ kayak gitu. mubah berpahala. Iya. Baik, karena waktu yang membatasi kita ya, kita tutup dulu. Walaupun suasananya semakin hangat dan semakin seru terkait diskusinya ya. Karena memang waktu yang membatasi kita, kita tutup dulu ngobrol perkelahian pada malam hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim dan doa kafaratul majelis. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.